Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya, Hadi tolong dipimpin doanya ya. Amin. Selanjutnya di sini, Ibu cek dulu ya kehadirannya, apakah hadir semua pada hari ini? Oke, baik, hadir semua ya. Selanjutnya, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Atau ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Iya, betul sekali. Kita kemarin belajar tentang rangka tumbuhan dan hari ini kita akan belajar tentang rangka manusia. Selanjutnya, di sini Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk kalian semua. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal rangka, sendi, dan otot serta fungsinya. Setelah itu, peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi, dan jenis otot. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Jadi, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti ya anak-anak. Selanjutnya, kemarin minggu lalu Ibu ada minta tolong bawain alat dan bahan buat kita membuat alat peraga di sekolah. Sudah dibawa? Oke, baik, sudah dibawa ya. Jadi siapkan alat dan bahannya. Kita di sini akan membuat proyek atau alat peraga bagaimana tangan dan jari kita bisa bergerak. Oke, sudah selesai? Oke. Selanjutnya, di sini kita mengamati model rangka, nanti bisa dilihat ya. Ini ada gambar 3 dimensi, di mana ini gambar rangka manusia serta rangka tubuh serta jenis tulang pada tubuh manusia. Jadi di sini kita lihat rangka manusia itu terbagi menjadi 4 dengan 2 rangka gerak. Yang pertama, rangka kepala bagian tengkorak, rangka badan dari bagian bahu sampai tulang ekor, rangka anggota gerak yang pertama yaitu bagian tangan dari lengan sampai ujung tangan, rangka anggota gerak atau bagian kaki dari panggul sampai ke bawah sampai ke bagian kaki. Dan di sini bisa dilihat ini adalah rangka badan yang terdiri dari tulang leher, tulang selangkah kanan dan kiri, tulang belikat, tulang dada ya. Ini ada tulang rusuk kanan dan kiri untuk melindungi paru-paru. Ada tulang belakang, bagian tulang ekor manusia yang rentan terhadap gerakan yang memicu pergerakan di sini yang bisa mengakibatkan saraf kejepit. Begitu ya, anak-anak. Baik, di sini kita akan menjelaskan bentuk atau jenis tulang. Jadi di sini ada 5 bentuk tulang. Yang pertama ada tulang tidak beraturan berada di bagian tulang ekor. Yang kedua ada jenis tulang pipa yang berada di bagian rangka gerak, bagian kaki, bagian paha sampai ke bawah. Ketiga ada bagian tulang pipi yang berada di antara tulang rusuk. Yang keempat ada tulang pendek berada di bagian tangan. Yang terakhir ada tulang sesamoid yaitu bagian lutut. Jadi jenis tulang yang kita akan pelajari itu ada tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipi. Untuk tulang sesamoid dan tulang tidak beraturan nanti dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi itu dia jenis-jenis tulang yang kita akan pelajari. Oke. Kita amati ya, ini perbedaan bentuk tulangnya bisa dilihat. Ada tulang pipa, pipi, tidak beraturan.
jenis ketiga tulang tersebut yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada fungsi rangka. Yang pertama, fungsi rangka untuk melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Misalnya ada rangka bagian badan, di mana rangka tulang rusuk yang bisa melindungi paru-paru dan jantung. Ada rangka kepala, yaitu tulang tengkorak yang melindungi otak, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bisa melakukan percobaan tentang tulang, yaitu kalian bisa membawa tulang kaki ayam atau ceker. Di situ bisa dilihat bagaimana bentuk tulang kaki ayam. Kita mengambil fungsinya aja ya, karena materi kita hari ini adalah tulang manusia. Jadi bisa dilihat dari tulang ceker tersebut sebagai penopang. Terus juga bagaimana tulang itu bisa dipatahkan atau digerak-gerakkan. Kekuatan tulangnya bagaimana juga. Serta fungsi dari rangka gerak di bagian tangan. Selanjutnya kita bisa lihat hubungan rangka manusia dengan sistem tubuh lain, seperti hubungan rangka manusia dengan otot dan sendi. Bagaimana bisa tubuh manusia bergerak tanpa otot dan sendi? Karena walaupun di dalam tubuh kita ada tulang, tetapi tidak ada yang menggerakkan, tubuh kita tidak akan bisa bergerak. Baik, saya lihat Rima mengantuk sekali nih. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Oke, jadi nama ice breakingnya yaitu tepuk fokus. Ikuti ibu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Jadi begitu ya. Oke, good job anak-anak. Sudah fokus atau mau coba sekali lagi? Oke, sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, good job anak-anak. Oke, selanjutnya jenis otot, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di mana otot lurik itu biasa berada di antara tulang. Otot polos juga begitu, tapi di bagian organ dalam. Serta otot jantung berada di bagian rangka tubuh juga, yang posisinya di bagian tulang rusuk yang melindungi paru-paru dan jantung. Jadi begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Oke, good job, bisa dipahami. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan lagi kepada anak-anak sendi yang ada pada tulang. Yang pertama ada pada tulang leher, yaitu sendi putar. Ada tulang antara pergelangan lengan, yaitu sendi engsel, dan sendi yang berada di bagian jari atau tangan manusia itu ada sendi pelana. Lalu di bagian bawah, di bagian rangka gerak kedua, yaitu ada sendi peluru. Bagian jari ada sendi gulung, rangka gerak pertama. Lalu yang terakhir ada sendi luncur yang berada di antara pergelangan kaki dengan betis. Oke, itu dia ya jenis-jenis sendi yang ada di tulang manusia. Selanjutnya ada media pembelajaran menggunakan aplikasi Human. Di sini ada pencil, exercise, collection, dan karakter untuk bermainnya. Di sini kita bisa belajar sambil bermain. Selain itu, kita mulai bermain ya. Jadi di sini ada sambil menunggu selanjutnya ada penjelasan. Lalu ada penjelasan bagaimana bermain, bagaimana sistemnya. Terus di sini kita mulai bermain.
Di sini ceritanya kita di dalam tulang manusia ya, yang merah-merah itu sel darah merah, dan ini memperbaiki tulang kita. Lanjut lagi kita deteksi identitas, lanjut lagi bermain luar sama yang lain. Di situ juga ada nyawanya yang sudah 2, selanjutnya ada guardian. Di sini kita menyelesaikan misi yang dimana misi tersebut mendeteksi tulang-tulang yang ada di tubuh manusia. Bisa dilihat kalau salah pasti dia tidak mau masuk ke dalam tabel tersebut, dan bisa dilihat ada poinnya, kita betul 5, salah 5. Oke. Baik, selanjutnya kita bisa tahu nih jenis-jenis penyakit yang bisa menyerang kesehatan tulang dan bagaimana cara merawat kesehatan tulang di tubuh manusia. Jadi anak-anak perlu mengetahui ya, sangat perlu mengetahui bagaimana menjaga serta merawat kesehatan tulang dan mengetahui penyakitnya. Ada yang tahu nggak penyakit tulang yang biasa diderita? Oke, Ikrimah. Ya, betul sekali, skolisis. Jadi skolisis adalah bentuk tulang yang tidak sempurna. Maksudnya nanti bisa dilihat ya, bentuk tulangnya itu dia agak membelok, tidak lurus seperti manusia pada umumnya, karena kesehatan tubuh yang tidak bisa dirawat. Harusnya kita kalau duduk kayak gini tegap ya anak-anak. Tapi untuk orang yang memiliki penyakit skolisis, karena awalnya tubuhnya tegap, tapi kebiasaan membungkuk itu membuat tubuh yang awalnya lurus atau tulang yang di dalam tubuhnya lurus menjadi berbelok. Itu karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan sehari-hari. Jadi itu ya anak-anak, jaga kesehatan tulang itu sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan tulang, berakibatnya bisa memiliki penyakit skolisis, di mana penyakit tersebut biasanya cuma bisa diobati melalui operasi. Jadi bisa dilihat Operasi ya, pada tulang ini manusia. contoh gambar yang Jadi manusia begitu ya, normal dan anak-anak. manusia yang Jadi untuk memiliki merawat penyakit kesehatan skolisis. tubuh, ya biasakan tubuh tegap, tidur tegap, duduk tegap, begitu ya anak-anak. Oke, good job, paham semuanya ya. Selanjutnya di sini ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada gambar rangka manusia. Baik, ini bentuk lembar kerja peserta didik ya. Ada nama dan kelas, judul materi, instruksi. Perhatikan gambar rangka manusia, hubungkan dengan nama tulang yang sesuai di kotak sebelah kanan. Contohnya, tulang lengan atas. Berada di titik manakah tulang tersebut? Ya, betul sekali. Ini dia titiknya, digaris pakai penggaris ya anak-anak. Yang rapi. Dan seterusnya begitu sampai tulang bagian paha. Oke, selesai LKPD. Selanjutnya, ada yang bisa beri kesimpulan hari ini tidak? Iya, Mariani, betul. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui rangka manusia, penyusun tubuh rangka manusia, jenis tulang, otot dan sendi, serta kita bisa mengetahui bagaimana menjaga kesehatan tubuh manusia, lebih utamanya di bagian tulang dan penyakit yang menyerang. Oke, good job anak-anak. Beri tepuk tangan dulu untuk Mariani. Oke, di sini Ibu ada soal evaluasi. Jadi ini soal kalian bawa pulang, kerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Oke? Ketua kelasnya pimpin doa dulu, kita pulang. Hadi, tolong pimpin doa. Oke, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya anak-anak, semoga pembelajaran ini hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami. Wah. Dadah!